Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afan Putra ingin menjelaskan tentang tipe jaringan topologi dari mata kuliah PIJK. Tipe jaringan topologi itu ada macam-macam. Macam-macam topologi jaringan itu berbagai komputer dapat banyak sekali macam-macam topologi jaringan. Kali ini kita akan membahas secara tuntas berbagai jaringan komputer dan berbagai kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Yang pertama itu ada topologi jaringan ring. Topologi ring atau topologi cincin adalah topologi jaringan yang rangkaiannya berupa titik, yang mana masing-masing titik bagian kanan dan kirinya terhubung ke dua titik lainnya sampai ke komputer yang pertama dan akhirnya membentuk cincin atau lingkaran. Titik yang ada pada topologi cincin tersebut berfungsi memperkuat sinyal di setiap rangkaian atau sebagai repeater. Cara kerjanya yaitu komputer 1 berencana mengirim file ke komputer 4. Supaya terkirim file harus melewati komputer 2 dan 3, baru kemudian komputer 4 menerima file tersebut. Dengan metode tersebut, sinyal yang dialirkan data tetap akan stabil. Arah aliran datanya bisa searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam, tergantung dengan kebutuhan. Kelebihan dan kekurangan topologi ring. Kelebihannya: 1. Mudah dalam perancangan dan pembuatan. 2. Performa sinyal dan aliran data stabil, bahkan lebih baik dari topologi bus, meskipun mengalirkan data yang berat. Yang ketiga, jika terjadi masalah, mudah untuk dilakukan konfigurasi ulang atau pemasangan baru. Yang keempat, hemat dalam penggunaan kabel. Yang kelima, hemat dalam biaya. Kekurangannya, jika ada satu komputer yang error, maka keseluruhan jaringan juga akan ikut error. Solusinya adalah dengan penggunaan topologi ring ganda. Yang kedua, performa aliran lalu lintas data bergantung pada jumlah komputer pada jaringan tersebut. Yang kedua, ini ada topologi bus. Topologi bus adalah jaringan yang memakai satu kabel atau koaksial untuk media transmisi, dan kabel tersebut sebagai pusat bagi seluruh server yang terhubung. Masing-masing komputer dihubungkan ke kabel utama dengan menggunakan konektor BNC, lalu diakhiri dengan terminator apabila konektor BNC sudah terhubung dengan kabel koaksial. Kelebihan dan kekurangan jaringan bus. Kelebihannya: 1. Lumayan sederhana. Yang kedua, apabila ingin menambah server baru lumayan mudah, karena pemasangan tidak memutus seluruh jaringan sehingga tidak mengganggu server yang lain. Yang ketiga, hemat dalam penggunaan kabel dan biaya karena cuma menggunakan satu kabel utama. Kekurangannya: bila kabel utama mengalami gangguan, maka semua jaringan juga mengalami gangguan. Yang kedua, jalur lalu lintas lumayan padat karena bolak-balik. Yang ketiga, apabila jarak jauh memerlukan repeater. Yang keempat, susah melacak tempat trouble. Yang kelima, tempat komputer banyak yang terhubung, maka performa sinyal dan lalu lintas akan menurun. Yang ketiga, ada topologi star. Topologi star merupakan bentuk jaringan yang mana terdapat satu penghubung hub atau switch sebagai pusat, dan setiap komputer terhubung. Penghubung tersebut, hub atau switch ini posisinya ada di sentral dan berfungsi untuk menghubungkan satu komputer ke setiap komputer yang terhubung dan juga menghubungkan komputer ke file server. Cara kerjanya yaitu apabila komputer berkirim data antara satu dengan yang lainnya, maka data tersebut harus mengalir ke hub atau switch terlebih dahulu, baru kemudian menuju ke komputer yang dituju. Kelebihan dan kelemahan topologi star. Kelebihan: tingkat keamanan topologi tergolong tinggi. 2. Mudahnya dalam penambahan komputer baru yang ingin disambungkan. Yang ketiga, apabila yang ada error mudah untuk dideteksi. Yang keempat, paling fleksibel di antara topologi jaringan yang lainnya. Yang kelima, kemudahan dalam mengontrol karena sistemnya yang terpusat. Kekurangannya: apabila hub atau switch rusak, maka keseluruhan jaringan juga rusak. 2. Lumayan boros dalam penggunaan kabel. Yang ketiga, hub sangat sensitif karena dia sebagai tempat sentral bagian jaringan. Yang keempat, tergantung spesifikasi hubnya. Apabila rendah, maka performa sistem jaringannya juga rendah. Yang kelima, biaya juga lebih mahal. Yang keempat, di sini ada topologi mesh.
Topologi mesh atau mudahnya dinamai topologi jala adalah bentuk topologi jaringan yang mana semua workstation bisa terhubung satu sama lain secara acak atau tidak teratur. Karena workstation langsung terhubung dengan workstation yang dituju, maka arus data bisa dilakukan dengan cepat tanpa harus melalui workstation lain. Masing-masing workstation setidaknya memiliki dua jenis sambungan, yaitu pertama kabel yang terhubung dengan workstation lain, dan terakhir terhubung dengan file server. Topologi jaringan jala cocoknya digunakan pada jaringan komputer yang kecil, bukan yang besar. Alasannya adalah selain karena sambungan antar workstation yang berlebihan, tetapi juga sangat sulit untuk mengendalikannya. Kelebihan dan kekurangan topologi jaringan mesh. Kelebihan: 1. Arus lalu lintas data cepat di antara topologi jaringan yang lain karena memiliki jalur masing-masing. Yang kedua, terjaminnya kapasitas channel komunikasi. Yang ketiga, jika ada gangguan pada satu koneksi jaringan, maka tidak mengganggu koneksi jaringan lainnya. Yang keempat, terjaminnya keamanan dan privasi karena akses langsung dapat dilakukan antara dua komputer tanpa melibatkan komputer yang lainnya. Yang kelima, kemudahan dalam mengidentifikasi titik trouble. Kekurangannya: 1. Biaya yang dikeluarkan termasuk tinggi. Yang kedua, boros dalam pemakaian kabel karena semua komputer atau workstation seminimal-minimalnya memiliki dua penghubung. Yang ketiga, diperlukan ruangan yang lumayan besar dalam membangun jaringan komputer tersebut. Yang kelima, topologi jaringan tree. Topologi jaringan tree atau pohon merupakan topologi jaringan yang bertingkat dan hierarki, yang dimana antar koneksi menggunakan hub atau switch, dan masing-masing hub terhubung dengan file server. Topologi tree sebenarnya adalah kombinasi dari topologi star dan topologi bus, namun yang membedakannya adalah topologi tree ini terdapat banyak hub di dalam jaringannya dan sistemnya yang hierarki. Kelebihan dan kekurangan topologi tree. Kelebihannya: 1. Mudah digunakan dalam jaringan yang luas. Yang kedua, apabila ada gangguan mudah untuk dideteksi. Yang ketiga, kemudahan dan keunggulan dapat dalam manajemen data. Yang keempat, kemudahan dalam mengelompokkan workstation yang sejenis. Kekurangannya adalah: 1. Karena banyaknya sambungan, maka lalu lintas bisa dibilang lambat. Yang kedua, apabila hub error, maka komputer yang tersambung juga error. 3. Penggunaannya biaya tergolong besar. 4. Penggunaan kabel termasuk boros. 5. Komputer tingkat tinggi error, maka komputer tingkat rendah juga error. 6. Lalu lintas dan sinyal tergolong lambat karena terbagi-bagi. Yang keenam, ada topologi linear. Topologi linear bisa juga disebut dengan topologi bus yang berbentuk dengan topologi bus yang beruntut kabel utama terhubung dengan setiap komputer dengan penyambung T. Lalu pada ujungnya dipasang terminator. Untuk jenis sambungan yang digunakan adalah sambungan BNC atau British Naval Connector. Berikut 3 jenis penyambungan yang terdapat pada topologi linear. 1. BNC penyambung ini berfungsi untuk mempertemukan kabel komputer ke sambungan T. 2. Sambungan T berguna untuk mempertemukan kabel komputer dengan kabel utama. 3. Terminator sebagai pengakhir dan topologi bus. 4. BNC Baro Connector untuk menyambung dua kabel BNC. Maksimal komputer yang bisa disambungkan adalah 5-7 buah saja. Kelebihan dan kekurangan topologi linear. Kelebihannya: 1. Mudah dalam pengembangannya. 2. Sedikit kabel yang digunakan. 3. Tidak ada kendali pusat. 4. Tata peletakan kabel lumayan sederhana. 5. Terminator bisa dikurangi atau ditambah tanpa mengganggu lalu lintas data kekurangan. Data kekurangannya adalah: 1. Sangat susah dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. 2. Lalu lintas data bisa terbilang padat. 3. Keamanan dan privasi kurang karena ada pihak ketiga yang dilalui. 4. Kecepatan lalu lintas data sesuai dengan jumlah workstation-nya. Apabila banyak, maka akan menurun kecepatannya. Yang ketujuh, ada topologi hybrid.
Topologi hybrid adalah topologi yang luas yang mana topologi tersebut adalah gabungan dari dua atau lebih jenis topologi yang lainnya. Topologi hybrid tersebut memiliki ciri-ciri sifat dari jenis topologi yang ada di dalamnya. Pembuatan topologi hybrid tersebut bertujuan untuk memaksimalkan kelebihan dari tiap-tiap jenis topologi dasar di dalamnya. Ketika jenis topologi dasar terhubung dengan jenis topologi dasar yang berbeda jenis, maka tidak ada karakter yang ditampilkan dari keduanya. Kelebihan dan kekurangan topologi hybrid. Kelebihannya: 1. Kelemahan dari masing-masing topologi dasar dapat diatasi. 2. Diterapkan di lingkungan jaringan yang berbeda karena fleksibel dalam perancangannya. 3. Kecepatan topologi konsisten dan stabil. 4. Ketika jaringan satu ada kerusakan maka tidak mengganggu jaringan yang lainnya. 5. Cocok dengan jaringan yang berskala besar. 6. Mengurangi space jaringan yang terbuang. Kekurangannya: 1. Biayanya mahal karena merupakan gabungan dari topologi yang lainnya. Yang kedua, proses pemasangan dan pengaturan cukup terbilang rumit. 3. Manajemen jaringannya sulit. 4. Harus tersedia ruangan yang luas karena penggunaan kabel yang banyak. 5. Boros dalam penggunaan kabel karena di setiap jaringan dapat kabel. Yang ke-8 adalah topologi peer-to-peer. Inilah topologi paling sederhana dan paling dasar dari semua topologi yang ada. Jenis topologi ini hanya terdapat dua komputer yang saling terhubung dengan satu kabel saja. Tujuan dari topologi peer adalah supaya masing-masing komputer bisa saling terhubung satu sama lain tanpa harus melalui server lain, sehingga masing-masing komputer tersebut bisa menjadi server sendiri. Kelebihan dan kekurangan topologi peer-to-peer. Kelebihannya: 1. Sangat hemat dalam penggunaan kabel karena hanya satu kabel saja yang dipakai. Yang kedua, setiap komputer bisa menjadi server. Yang ketiga, proses pemasangan mudah. Kekurangannya: dari segi keamanan sangat rendah karena tiap komputer tingkat keamanannya berbeda-beda. Yang kedua, sangat susah untuk ditambahkan dengan komputer lain. Yang ketiga, karena tiap komputer menjadi server, apabila salah satu ada error, maka untuk akses data komputer yang error tersebut juga terganggu. Sekian dari saya, Muhammad Al-Fatari Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.